dengarkan firman Tuhan. Ini waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, apakah suara saya cukup jelas, Pak Hartono? Sangat jelas Pak Edi, Baik. silakan. Ya, saudara, kita barusan minggu ini merenungkan tentang kuasa kebangkitan Yesus. Nah, hari ini, saudara, makanya saya mau mengajak kita, karena kita sudah menerima kuasa kebangkitan itu, kita mesti berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Nah, apa itu kuasa kebangkitannya Kristus, saudara? Ya, Paulus berkata begini, saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, saudara. Ya, jadi Paulus itu rindu sekali mengenal, mengalami kuasa kebangkitannya. Dia ingin, saudaraku, ya terus-terusan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya, di mana kuasa kebangkitan itu berada? Mari kita lihat next. Kita akan baca dalam Roma 8 ayat 11, ya. Dan jika dia, ya, yang telah membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, jika roh dia, katanya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kuasa kebangkitan itu terdapat di dalam Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kuduslah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saudara. Nah, sekarang Roh itu ada di dalam saudara. Dia diam di dalam saudara. Maka saudara tiap hari, saudara untuk mengalami kuasa kebangkitannya, saudara harus berjalan dalam roh, ya, tiap hari berjalan dalam roh. Itulah cara saudara berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Kalau saudara berjalan dalam roh tiap hari, maka semua karya Yesus di kayu salib, ya, itu akan saudara alami. Saudara akan alami kemenangan-kemenangan. Saudara akan alami di mana manusia lama saudara, ya, bisa disalibkan, bisa saudaraku dimatikan, sehingga saudaraku manusia baru saudara akan muncul, sehingga saudara bisa hidup dalam kehidupan sebagai manusia baru. Itu yang minggu lalu kita pelajari dan juga yang saya khotbahkan pada hari Minggu. Nah, karena itu saudara, mari kita berjalan, ya, dipimpin Roh Kudus. Kita berjalan dalam roh. Nah, ketika kita berjalan dalam roh, next, maka Roh Kudus akan memampukan kita, pertama, kita kita berjalan tidak lagi seperti orang yang belum mengenal Allah. Nah, masih ingat minggu kemarin saya berkhotbah, orang yang belum mengenal Allah, saudara, itu berjalan menurut pikiran yang sia-sia. Nah, apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran daging, pikiran yang egosentris, pikiran yang saya. Saya yang menentukan hidup ini, saya yang menentukan masa depan, saya yang menjalani hidup ini, saya yang menentukan baik atau jahat, ya. Nah, saya. Akibatnya kalau kita, ya, hidup dalam pikiran daging, maka berikutnya pengertian kita jadi gelap. Ya, kita nggak ngerti hal-hal yang rohani, kita nggak ngerti kehendak Tuhan karena pengertian kita gelap. Ya, kita lihat apa aja nggak ngerti, saudara. Ya, kita nggak ngerti. Walaupun kita mungkin, saudara, ya, pinter matematika, mungkin kita ahli, ya, saudara, dalam bidang apa, saudara, misalnya kita dokter yang pinter, saudara, kita adalah saintis yang hebat. Tapi kalau saudara berjalan dalam daging, maka pengertian saudara gelap. Saudara nggak punya pengertian rohani. Saudara ngelihat apa, tafsirnya salah selalu. Ya, saudara baca Alkitab, tafsirnya salah.
Ya, saudaraku, lihat ke keadaan dunia sekarang, salah mengerti ya, selalu nggak ngerti ya. Nah, itu dia saudara. Lalu ya, kalau kita independen dari Tuhan, daging itu nggak suka dekat-dekat dengan Tuhan. Dia pasti jauh dari Tuhan. Jadi kalau saudara tiap hari punya pikiran daging, saudara pasti jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kemudian jadi bodoh, ya masih ingat bodoh itu ya nggak ngerti kehendak Tuhan, ya bodoh itu udah nggak ngerti, ya tapi masih mending masih bisa dikasih tahu. Tapi kalau degil, saudara, udah bodoh nggak bisa dikasih tahu, itu degil, dablek ya kan, saudara, itu dia. Ya, kemudian habis itu jadi tumpul perasaannya dan akhirnya dia menyerah kepada ya perbuatan-perbuatan daging. Akhirnya dia sepanjang hari itu berbuat perbuatan-perbuatan daging. Nah, gimana supaya kita ya saudara tidak seperti orang-orang yang belum mengenal Allah? Nah, kita mesti apa saudara? Berubah ya, jangan hidup dengan pikiran-pikiran daging. Nah, pikiran daging itu dari mana saudara datangnya? Pikiran sia-sia itu. Ya, Roma pasal yang ke Roma pasal yang ke 8 ayat 5 dulu. Dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau saudara hidup, nah hidup di sini nih kegiatan sehari-hari ya, atau bahasa Inggrisnya walk, ya berjalan. Jadi kalau kita hidup menurut daging, kalau kita menjalani hidup ini dengan ya mengikuti daging, nah ini dia. Saudara ikut drive-nya daging, ikut kendalinya daging, ikut pimpinannya daging, maka saudara akan memikirkan ya hal-hal yang dari daging. Maka saudara punya pikiran daging. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak punya pikiran daging? Shifting. Ya, caranya gimana? Mereka yang hidup menurut roh. Haleluya. Saudara mesti berjalan menurut roh. Ya, berjalan mengikuti pimpinan roh, dikendalikan oleh roh. Kalau saudara mengikuti roh, pasti pikiran-pikiran saudara pikiran roh. Ya, jadi kalau saudara berjalan dalam Roh Kudus setiap hari, ya, maka saudara bisa berjalan dengan pikiran roh. Nah, kalau berjalan dengan pikiran roh, apa hasilnya? Perbuatan roh. Ya kan? Itu yang disebut apa? Buah roh. Ya, makanya kalau saudara tiap hari ya berjalan menuruti ya apa saudaraku Roh Kudus, maka saudara ya punya apa saudaraku pikiran-pikiran roh. Bahkan ayat 16 bilang gini saudara, ya Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, kalau saudara terus hidup dalam menurut daging ya, saudara terus-terusan hidup menurut daging, itu tandanya saudara belum lahir baru. Ya, maka satu saat saudara akan mati, ya, saudara binasa. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Saudara, kalau saudara ikuti Roh Kudus terus, bukan hanya saudara ya bisa membuang pikiran-pikiran daging, bahkan saudara bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan daging, ya, sehingga mati. Ya, sihir itu mati dalam diri saudara. Kemarahan-kemarahan mati, saudaraku. Ya, apalagi saudara, penyembahan berhala mati. Ya, roh cidra mati, saudaraku, semua. Ya, nah, saudaraku, kita harus, saudaraku, ya, hidup dipimpin oleh roh. Supaya kita bisa, saudara, ya, punya pikiran roh dan menghasilkan buah roh. Nah, itulah saudaraku, ya gunanya tiap hari kita berjalan menurut roh, ya.
berjalan dipimpin oleh Roh. Nah, kedua, saudaraku, next, kalau kita berjalan menurut Roh, maka kita bisa praktek belajar dari Kristus. Karena Roh Kudus ya akan mengajar kita. Karena dia penolong yang lain, saudaraku. Ya, pendamping yang lain, guru yang lain, ya, yang sejenis ya dengan Yesus, saudara, tapi dia pribadi yang lain. Dia ya mewakili Yesus, mengajar kita, memuridkan kita tiap hari. Jadi Roh Kudus, saudara, akan tuntun kita tiap hari supaya kita tadi bisa belajar pembaharuan pikiran. Ya, dia akan mengajar kita sehingga kita bisa metanoia tiap hari. Ganti pikiran, dari pikiran daging jadi pikiran roh. Dia juga mengajar kita bagaimana bisa ya mengalami pertukaran perangai, saudara ya. Kita bisa ganti kebiasaan dari kebiasaan manusia lama ya, dari kebiasaan manusia lama menjadi kebiasaan manusia baru ya. Nah, contoh yang lain kita lihat, contoh yang lain saudaraku adalah kita lihat di dalam pembaharuan pikiran. Next. Nah, ini saya mau bahas sedikit lebih detail ya tentang ayat ini, saudara. Efesus 4:22-23, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu. Nah, dulu kata Paulus, saudara, ya, kalau orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia itu akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, saudara. Kenapa? Karena dia sudah diperdaya oleh hawa nafsunya, saudara. Jadi hawa nafsu itu memperdaya kita, saudara, atau menipu kita. Coba lihat, semua hawa nafsu, saudara, menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, ya, nikmat, tapi sebenarnya bohong, ya, nggak 100% benar. Ternyata, saudaraku, itu tipuan. Ujungnya ternyata adalah, saudaraku, mengerikan, ya. Ujungnya adalah kerusakan, ya. Nah, contoh-contoh, saudara, ya, misalnya narkoba, ya kan? Itu kan hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu menawarkan narkoba kepada kita. Coba pakai ini, nanti kalau kamu udah pakai ya, kamu akan menikmati suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kamu akan menikmati ya keindahan yang luar biasa. Nikmat. Ya, kamu akan nikmat sekali perasaannya. Wow, perasaannya melayang-layang. Kamu akan lupa sama problem kamu, lupa sama ya segala masalah yang kamu sedang alami. Ya, kamu akan lupa ya sama semua tekanan-tekanan stres yang ada kalau kamu pakai ini. Ya kan? Nah, benar nggak, saudara? Setelah kita pakai, memang ada benernya dikit, nikmat sedikit, saudara. Ya, wow, berapa jam mungkin nikmat, ya. Tapi setelah pengaruh obatnya habis, gimana perasaannya, saudara? Wow, bahagia? Enggak, hampa. Ya, apa yang dirasakan saudaraku, ya, mengerikan karena semua ingatan-ingatan ya yang stres-stres itu, saudara, yang mengerikan itu kembali lagi, saudaraku, ya, membuat kita makin stres, makin merasakan neraka di bumi ini. Dan bukan cuma itu, hidup kita rusak, otak kita rusak, ya kan? Orang yang narkoba itu rusak otaknya, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudara, ya, hidup kita rusak, hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama rusak, hubungan dengan ya saudara, keluarganya hancur, saudara, ekonominya rusak, hancur. Nah, itu membawa kerusakan, disaster, saudaraku.
Hawa nafsu itu jahatnya gitu, saudara. Dia menipu kita. Nah, ini dia, saudara. Jadi, ya, orang kalau dikuasai oleh hawa nafsu, saudara, dia mengalami seperti Roma pasal 7, saudara. Roma 7 itu gini, saudara. Apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku tidak lakukan. Tapi apa yang jahat, yang aku benci, itu yang aku lakukan. Nah, itu, saudara. Yaitu Roma 7. Nah, jadi gimana supaya kita bisa menang? Nah, saudara, saya kasih contoh lain lagi, sama juga. Ya, pornografi. Pornografi itu adiksi juga kan, sama. Ya, adiksi itu menawarkan apa, saudara? Pornografi menawarkan ya apa? Kenikmatan, kebahagiaan, keindahan. Kamu akan ngalamin perasaan nikmat waktu kamu nonton pornografi ini, lihat pornografi ini, ya. Tapi setelah kita lihat itu, saudara, apa akibatnya? Mengerikan, ya. Apakah saudaraku setelah saudara onani jatuh dalam dosa itu nikmat? Habis itu enggak, saudara, mengerikan, perasaan hampa, perasaan apa? Sungguh tertuduh, akhirnya rusak, otaknya rusak, hubungan sama istri rusak, ya, saudara, hubungan sama Tuhan rusak, hubungan sama orang-orang rusak, saudara. Nah itu sama kayak selingkuh, selingkuh juga gitu, saudara. Ya, selingkuh itu ya adalah apa? Selingkuh hawa nafsu yang menawarkan kita. Coba ya, kalau kamu deketin cewek itu, coba, kamu akan bahagia lihat cewek ini, wih, ya dia itu tipe kamu, tau enggak? Ya, kamu kalau sharing-sharing dia bisa ngerti ya perasaan kamu. Padahal itu istri orang, saudara. Ya, wah, kemudian saudara ditawarkan, coba lihat bodinya beda sama istri kamu. Dia mah kutilang, kurus tinggi langsing. Istri kamu bebek, berat, besar, konten. Ya kan, saudara? Nah, ini dia. Ya, kemudian saudara, saudara kayak kerbau yang dicocok hidungnya. Ya, saudara udah buta itu. Ya, udah yang saudara pikirin nikmatnya, yang saudara pikirin apa, saudara? Wow, sorga di bumi ini bisa bahagia. Apalagi kalau ya kita punya pasangan kayak begini, wah bahagia. Apa yang terjadi, saudara? Bohong ternyata. Begitu saudara udah selingkuh, perasaannya mengerikan, saudara. Ya, mengerikan, saudara. Akhirnya, saudara, kita tertuduh hidupnya hancur, keluarganya hancur, bisnisnya hancur, ekonominya hancur, semua hancur, saudaraku. Ya, masa depannya hancur. Ya, nah itu tipu daya hawa nafsu, saudara. Nah, gimana supaya kita nggak kena tipu daya hawa nafsu ini? Seperti orang yang belum kenal Allah. Nah, makanya kita mesti walk in the spirit, berjalan dalam roh. Ketika kita berjalan dalam roh, maka katanya supaya roh pikiranmu diperbaharui. Saudara, roh pikirannya diperbaharui. Nah, apa itu roh pikirannya, saudara? Roh pikiran itu artinya ya di dalam pikiran saudara itu kayak ada nyawanya. Nah, ini pikiran yang di dalam, saudara, pikiran batin kita. Ya, disitulah saudara mestinya, saudara, ya, kita izinkan Roh Kudus menguasai kita, menguasai ya roh pikiran kita ini. Kalau Roh Kudus menguasai roh pikiran kita ini pikiran yang di dalam ya, batin, bukan hanya logika. Ya, pikiran yang di batin ini kalau dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, maka nanti kita bisa ya mengalahkan dosa. Kita bisa, saudaraku, melihat, ini tipu daya ini, ya ini nggak bener nih, ya coba deh kalau saudara penuh Roh Kudus, roh pikiran saudara diperbaharui. Waktu saudara mengalami pencobaan, waktu saudara mengalami tantangan misalnya ya, saudara penuh Roh Kudus setiap hari.
dipimpin oleh roh, ya, maka roh pikiran saudara menjadi baru, ya. Nah, sehingga saudara ketika ada pencobaan, misalnya saudara lagi nonton drakor, ya, atau nonton film yang wah, ya pokoknya ada itunya, saudara, ada gambar-gambar yang apa, saudaraku, menggoda, ya, gambar-gambar yang saudara, ya, bersifat apa, saudaraku, ya, bersifat sensual, ya. Nah, gimana saudara? Waktu itu pencobaan baru datang, saudara. Roh Kudus langsung kasih tahu saudara, jangan, ini dari daging, ya, buang, buang pikiran itu. Dan saudara bisa buang, saudara bisa enggak, ini pikiran dari setan, dari, ya, dari daging, dari dunia ini. No, dalam nama Yesus aku mau buang dia. Dan saudara anehnya bisa buang dia. Saudara bisa, ya, bisa say no kepada pikiran ini. Dan saudara bisa say yes kepada pikiran dari Tuhan, pikiran yang dari Tuhan. Ya, saudara bisa shifting, aneh sekali, saudara. Bisa buang pikiran yang cabul itu, menggantikannya dengan pikiran yang kudus. Bisa, saudara. Kenapa? Ya, karena saudara, ya, inilah yang disebut, ya, di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ya, makanan keras adalah untuk orang-orang yang terlatih, ya, yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat, ya. Nah, bedanya gini, saudara. Kalau pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, itu adalah, ya, saudara, orang yang udah jatuh dalam dosa, dia punya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia tahu itu jahat, saudara. Dia tahu, tapi dia nggak punya kuasa lepas dari yang jahat. Dia akan terus lakukan yang jahat itu, walaupun dia tahu ini jahat. Nah, itu Roma 7 itu, saudara. Dia tahu yang jahat, yang sebenarnya, saudara, dia nggak suka, ya, tapi itu yang dia lakukan. Yang dia tahu yang baik itu nggak dia lakukan. Nah, itu orang yang udah lahir baru begitu, saudara. Ya, nah, dia masih hidup dalam apa, saudara? Pengetahuan baik dan jahat, ya. Nah, makanya kenapa? Karena Roma 7 itu orang yang belum berjalan dalam roh. Tapi kalau saudara berjalan dalam roh, nanti roh memperbarui pikiran saudara, dan saudara sekarang nggak hidup berdasarkan pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi saudara berdasarkan pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu gimana, saudara? Kita bisa tahu baik dan jahat bukan berdasarkan kemampuan daging kita, saudara. Tapi kita bisa tahu baik dan jahat itu, saudara, karena Roh Kudus di dalam kita memberitahu kita, memberi kita pengetahuan, ya, pengetahuan dalam roh, ya. Dia yang akan kasih tahu, hati-hati, ini jahat ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu hancur hidupnya. Dan dia beri kekuatan saudara untuk no, say no, ya. Dan kemudian saudara bisa say yes, yes, saya mau punya pikiran roh, saya mau punya pikiran dari Tuhan. Nah, itu bisa terjadi, saudara. Sehingga saudara menghadapi pencobaan atau apapun tiap hari, saudara nggak jatuh dalam pencobaan. Bahkan saudara bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sehingga saudara lihat, hidup saya makin kudus, hidup saya makin, ya, serupa Kristus, saudara. Itulah, saudaraku, kuasa kebangkitannya. Roh Kudus ada di dalam saudara, memimpin saudara tiap hari. Ya, saudara mau berjalan dalam roh. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Kalau saudara berjalan dalam roh, next, saudara bisa praktek berubah tiap hari lewat kematian dan kebangkitannya Kristus, saudara. Ya, kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 11. Nah, gimana supaya kita mati terhadap kebiasaan-kebiasaan manusia lama dan kita bisa, saudara, ya, mengenakan kebiasaan-kebiasaan manusia baru?
Gimana caranya? Nah, ini 2 Korintus 4 ayat 11 ini. Ya, ingat, ini bukan inisiasi saudara, bukan. Ya, tapi ini inisiasi dari siapa saudara? Dari Allah. 2 Korintus 4 bilang begini, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, saudara, supaya kita mengalami kematian sehingga kita, ya saudara, bisa mengalami kebangkitan, sebab tanpa kematian nggak ada kebangkitan. Ya, saudara mau mengalami kebangkitan, mati dulu dong. Nah, supaya mati gimana, saudara? Jangan takut. Tuhan udah punya program membawa saudara kepada kematian. Itu tiap hari, saudara. Sebab kami yang masih hidup ini, saudara masih hidup, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, jadi tiap hari terus-menerus saudara diserahkan kepada maut karena Yesus. Pertanyaannya, siapa yang menyerahkan saudara kepada maut karena Yesus? Tahu siapa? Bapa di surga melalui pekerjaan Roh. Ya, Roh Kuduslah yang bawa saudara kepada maut tiap hari, saudara. Supaya saudara dituntun kepada kematian. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Hidup Yesus nggak bisa nyata dalam diri saudara. Ya, nah, kenapa, saudaraku? Ini pekerjaan Roh Kudus. Ingat, 2 Korintus pasal 4. Ini lanjutan dari 2 Korintus pasal 3. Ya, 2 Korintus 3 itu apa, saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi saudara terus-terusan diserahkan ya oleh Roh Kudus kepada maut. Ya, lewat apa? Ujian dan pencobaan sehari-hari. Ya kan? Itu tugas Roh Kudus, saudara. Jadi supaya saudara berubah, Roh Kudus harus bawa saudara kepada padang gurun. Ya, supaya saudara dicobai oleh iblis dan kemudian diuji oleh Tuhan. Next, kita lihat ayat terakhirnya, saudara. Makanya Yesus aja yang penuh Roh Kudus, saudara itu. Padahal Yesus nggak punya dosa ya. Yesus nggak punya kebiasaan-kebiasaan lama seperti kita. Tapi Yesus itu contoh, saudara. Ya, contoh ya buat kita, saudara. Maka satu hari kita lihat, saudara itu, Yesus itu, saudara, dia penuh Roh Kudus waktu dia habis dibaptis. Dia penuh Roh Kudus. Maka dibilang begini, saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh kemana? Ke Hawaii. Haleluya. Hehehe, ini yang bilang amin ngantuk kali ini ya. Saudara dibawa kemana, saudara? Padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Ya, saudara. Nah, inilah tiap hari Roh Kudus itu, saudara, kalau saudara dipimpin Roh, dia akan bawa saudara ke padang gurun. Nah, padang gurun itu, saudara, gambaran kehidupan di mana di dunia ini, saudara, ya, kita ngalamin di mana, saudara, di situ, ya, kita diuji dan dicobai, saudara. Dicobai oleh iblis, tapi di pihak Tuhan kita diuji, ya. Nah, kenapa? Apa tujuannya, saudara? Supaya kita dituntun Roh Kudus, ya. Coba lihat Roma pasal 8 ayat 13, baca sekali lagi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, jadi kalau saudara ikutnya daging, ya nggak tiap hari ikut Roh, saudara satu saat akan mati katanya. Ya, kalau saudara terus menerus hidup menurut daging, ini terus menerus hidup menurut daging, ya. Kalau kita terus menerus hidup menurut daging, berarti kita apa? Belum lahir baru. Suatu saat kita akan mati, saudara, binasa. Ya, tetapi oleh Roh
Nah, kalau saudara Roh Kudus berdiam dalam diri saudara, berarti saudara udah lahir baru, ya tadi kuasa kebangkitan itu ada di dalam saudara. Maka kalau kita hidup oleh Roh, artinya hidup dipimpin Roh, dikendalikan oleh Roh, ya digerakkan oleh Roh, dibawalah oleh Roh kamu kepada padang gurun, saudara. Nah, di situ kita harus melewati pencobaan dari iblis, saudara, pencobaan, ya. Tapi ujian dari Tuhan, ya. Di pihak iblis dia menganggap dia itu mencobai, tapi di pihak Tuhan itu ujian, saudara. Nah, Alkitab bilang berbahagialah apabila kamu, ya, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu dicobai oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, karena tanpa itu saudara nggak bisa berubah makin sempurna, makin serupa Kristus. Ya, tiap hari kita menghadapi ini, saudara. Tiap hari ada kematian-kematian yang kita akan alami karena Roh Kudus bawa kita, ya, menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara, ini jarang diajar di dalam gereja. Ya, saudara, ini teologi ini yang nggak pernah diajarin, saudara. Makanya orang Kristen nggak banyak berubahnya. Ya, orang Kristen ya berubah sebentar, balik lagi ke hidup yang lama. Berubah sebentar, balik lagi. Yang lebih ngeri, saudara. Wah, udah luar biasa, saudaraku. Jadi tanda kutip hamba Tuhan yang hebat. Tahu-tahu peng jatuh, saudaraku. Waduh, bikin apa, saudara? Bikin malu nama Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Ada yang nggak benar dalam ajarannya, saudara. Kita nggak pernah diajarin ini, saudara. Ya, walk in the spirit, hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ya, kita mesti terus-menerus hidup dipimpin Roh. Makanya, saudara, kalau kita praktekkan ini pasti saudara akan makin berubah serupa Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita tetap semangat, ya, berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Karena Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus itu, saudara. Mari kita berjalan dalam Roh dari pagi ini sampai, saudaraku, ya, sepanjang hari dan tiap hari 7 hari dalam seminggu, 31 hari atau 30 hari dalam sebulan, dan 365 hari setahun. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Silakan.